Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang Anda lihat di depan saya ini? Itu ada kitab Wahyu, ada gambar-gambar, coret-coretan, lukisan yang saya buat selama beberapa hari ini. Ini juga ada kertas, ada buku, jurnal, buku tulisan, ada ruah. Maksud saya apa dengan menunjukkan kepada Anda ini? Apa yang kita harus lakukan supaya tidak menimbulkan kebosanan-kebosanan, tetapi bermakna mendalam. Jadi saya memutuskan saat ini untuk membaca kitab Wahyu, dan ini sudah ketiga kalinya saya baca ulang, saya renungkan supaya roh kitab Wahyu itu sampai dan masuk kepada saya. Jadi saya menyelami, dan saya mohon Santo Yohanes juga untuk membantu saya menyelami bahasa yang tidak mudah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menulis jurnal apa yang ada dalam pikiran, dalam hati, dalam diri saya. Saya coba saya tuliskan apapun juga tanpa filter. Ya, ini banyak hal yang tulisan-tulisan jelek, nggak peduli, nggak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya mulai mendengarkan apa yang ada dalam hati kita. Kita bebas, merdeka, mengungkapkan apa yang dalam diri kita. Nah, salah satu yang saya buat adalah ambillah kertas, ya kertas biasa, kertas folio aja, lalu spidol atau apa, tuliskan sembarangan, lepas bebas, tanpa pikiran, tanpa macam-macam, lepaskan. Nah, ini adalah satu contoh dari lukisan-lukisan yang saya buat. Anda perhatikan, ngawur kan itu kan, semua ngawur semuanya. Ini semua, ya. Semua ngawur saya lakukan supaya bebas, tidak dengan pikiran, tidak, tapi dengan perasaan, dengan hati. Biarkanlah ini semua. Tapi ternyata setelah dilihat ada banyak hal yang ternyata bagus juga. Ya, dan ini menunjukkan sebetulnya batin kita yang terdalam, apa yang ada dalam batin saya. Ya, ada mulai kelihatan bentuknya, ya. Ada kepala, ada apa, ada sesuatu yang tersembunyi, ada segala macam. Ini ada puluhan, ya, ada puluhan. Nah, dari berbagai macam gambar ini, kemudian saya mulai melihat, merasakan gambar ini berbicara apa tentang diri saya sendiri. Itu pertanyaan yang paling penting. Karena apa? Banyak hal yang tidak kita mengerti, dengan kita tidak bisa hanya menggunakan kemampuan rasio kita, tetapi ada simbol-simbol dalam diri kita yang harus diungkapkan, yang kita tidak mengerti. Jadi apa yang saya lakukan tadi dengan membaca, ya, buku-buku, ya, kemudian dengan kitab-kitab, lalu dengan tulisan, lalu saya juga baru selesai membacakan buku Doa Bapa Kami dari Santa Teresa dari Avila, bagus sekali, tipis, tidak terlalu banyak, 1-2 hari selesai. Dan sekarang melanjutkan buku yang kedua yang bagus sekali juga, The Evil, bagaimana kita mengerti tentang evil. Ini juga tipis, bisa kita baca. Tapi saya kembali kepada lukisan-lukisan ini. Jadi bukan lukisan lah, katakan coret-coretan, ya, coret-coretan semua itu. Ini melukiskan sesuatu yang di dalam batin saya sendiri, ya. Nah, dengan demikian maka koneksi saya mau mencoba mengerti apa yang ada dalam batin saya. Ya, bicara apa itu? Sehingga akhirnya saya mulai memahami, mengerti, dan sehingga kita mau mengerti diri kita tuh seperti apa gitu kan. Ya, mulai ada bentuk-bentuknya, ada bundar-bundarnya, dan ini menunjukkan diriku, kepala dan segala macam, riuhan dan segala macam. Tidak apa-apa, biarkan saja. Jadi di situ kita tidak menggunakan pikiran, tapi menggunakan perasaan, menggunakan emosi dan banyak sekali. Nah, mulai ada bentuknya. Ini mulai saya lihat, ini bentuknya kepala manusia, ya, ada kepala segala macam. Nah, ini juga mulai terbentuk, ada sesuatu, ya. Ini juga mulai kelihatan. Ini tahap-tahap perkembangan di dalam menulis itu dia. Tahap pertama tadi awal, introduksi lah, kemudian mulai kelihatan. Nah, ini juga mulai kelihatan, ya. Seperti ada sesuatu, kita harus merunduk, kita harus membaktikan diri, kita harus sujud, kita harus. Nah, itu mulai kelihatan, ini juga mulai kelihatan ada sesuatu, ada garis-garis. Nah, ini juga bisa, saya merasa ada Roh Kudus yang membimbing, menuntun, ada gerakan, ada dinamika. Hanya kita gunakan spidol saja, buku, kelembar kertas tertulis, kita selesaikan, bebaskan semua, bebaskan. Jangan kita belajar lepas bebas, ya, tidak terpaku pada pikiran, ya, tidak terpaku pada banyak hal. Nah, dari puluhan coret-coret itu, saya memilih satu gambar yang saya coba pajang, dan itu saya coba renungkan dan berbicara apa. Dan gambar itu adalah ini, ya. Nah, itu gambar ini adalah gambar yang saya ambil, yang dari semua itu saya letakkan di sini. Lalu saya coba lihat, ini ada apa namanya, bersujud, 3 orang bersujud. Ini lambang
Jomang Roh Kudus yang menaungi, ada senyuman, ada gambar, ada apa. Dan inilah saya melihat, itulah batinku yang sedang aku jalankan, yang sedang ku lalui sekarang ini. Kenapa ini mau saya sharingkan kepada Anda? Ya, gunakan waktu-waktu ini, ya. Tidak hanya kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita masak, kita bergaul dengan anak, kita bergaul dengan siapa saja, tetapi juga kemampuan daya kita untuk masuk ke dalam. Dan itu bukan yang gampang, bukan yang mudah. Maka seringkali dalam retret-retret yang saya bimbing, saya ajak retretan untuk memiliki kertas seperti ini, lalu biarkan dia melukis apa saja, lepas bebas. Dan di situ kita mulai belajar mengenal apa yang terdalam dalam diri kita. Dari kitab Wahyu, kitab suci ini kita ulang. Gak perlu banyak-banyak, 1-2 ayat, 1-2 bab satu hari kita dengarkan, kita perhatikan. Lalu tulislah pengalaman itu di dalam jurnal Anda. Dalam apapun juga yang ada dalam pikiran, dalam perasaan, hambatan-hambatan apa yang ada di sana. Kita biarkan, Tuhan, Engkau mau apa dengan diriku? Nah, inilah cara yang holistik di dalam kita mencoba mengenali diri kita sendiri. Sekali lagi, mencoba mengenali diri kita sendiri. Self knowledge itu penting sekali, karena kalau tidak, kita tidak kenal diri kita, bagaimana kita mau mengenal Tuhan dan mengenal orang lain. Lewat sabda yang hari ini dalam bacaan Injil kita lihat bagaimana kedua murid Emmaus itu mendengarkan Yesus berbicara dengan terbakar hatinya. Nah, apa yang kemudian saya ajak Anda dengan begini? Dengarkan hati Anda. Hari ini apa? Tadi saya terpikir bagaimana kalau ini saya sharingkan kepada teman-teman. Ya, silahkan kalau Anda tergerak, ya, dan tidak mahal-mahal. Anda beli ballpoint, ya, Anda beli spidol, ambil kertas, beli, tuliskan semua. Dan ini bisa menjadi suatu kebiasaan, ya, yang kita lakukan mungkin setiap minggu sekali, ya. Kita biarkan bebas pikiran perasaan kita. Jadi jangan menggunakan pikiran, karena pikiran itu seringkali membatasi ruang lingkup kita. Lalu kita mulai mendengarkan suara-suara, simbol-simbol, dan disitulah sebetulnya kalau kita perhatikan simbol-simbol hidup kita, ya. Nah, di sini kita lihat ada gambar lukisan Yesus yang tersalib, ya. Lalu saya kasih ulos Batak yang ada di kiri kanan. Itu bagian dari seni, ya, bagian dari jiwa seni. Nah, sekali lagi saya lihat itu ada gambar yang saya pandang, saya lihat, saya meditasikan, saya kontemplasikan, ya. Lalu itu berbicara dalam hati. Kontemplasi itu adalah berbicara dengan hati tanpa kata-kata. Ya, kita bersujud, ada Roh Kudus yang melayang-layang di atas, membuat ketenangan, ada senyum, ada kegembiraan. Nah, demikian juga dengan gambar Bunda Maria di sini. Ya, dalam minggu ini, dalam masa Paskah ini, saya mohon kepada Bunda Maria untuk untuk mendampingi perjalanan hidup Paskah saya. Lalu kemudian ada kain dan seterusnya saya pajang di sana, menunjukkan di sana dan seterusnya. Dan itu gambar Yesus kecil, dia gendong Bunda Maria, dan itu juga diri saya yang digendong Bunda Maria. Interesting kan, menarik kan? Maka mari saudaraku terkasih, kita coba masa yang tidak mudah ini dengan melihat diri kita secara utuh. Semoga Anda dan saya dan kita semua mulai mengerti dan memahami apa yang sungguh kita dambakan. Ada satu kalimat yang saya tulis di all or nothing. Artinya segala sesuatu or tidak ada. Todo o nada, ya. Todo o nada. Todo ada segala-galanya atau o nada tidak sama sekali. Itu kata-kata dari Santo Yohanes dari salib yang saya pajang di situ. Sekali lagi, ini sharing apa yang saya lakukan selama minggu-minggu ini, dan tentu Anda bisa melakukan lebih daripada yang saya bisa lakukan. Tetapi kreatiflah, ya. Tidak hanya dengan pikiran, tidak hanya dengan perasaan, tetapi dengan seluruh diri kita. Nah, sore hari juga kita olahraga, ya. Kita bersenam supaya tubuh kita memiliki daya kemampuan yang daya tahan tubuh yang kuat. Sekali lagi, lihatlah gambar ini, ya. Mungkin Anda tertarik sekali lagi, bukan gambar lah istilah saya, coret-coret. Mari kita coret-coret hidup kita untuk mengenal diri kita yang mendalam, untuk mengenal Tuhan dalam diri kita, untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Semoga Anda dan kita semua diberkati, diberi kemampuan daya-daya yang dimana kita bisa mampu mengenal hidup kita dengan baik. Tuhan beserta kita, Immanuel. Coba kita perhatikan Injil hari ini, murid Emmaus yang berjalan dengan pedih, ya, tetapi Tuhan datang yang tidak mereka ketahui. Dan itulah seringkali kita.
dalam kepedihan, dalam kesulitan, dalam apapun. Tapi Tuhan datang dan kita tidak mengenali Dia. Maka bagaimana cara kita mengenali Dia? Kita berkontemplasi, kita bermeditasi, kita bertanya, kita meragukan, kita mengerti, mencoba mengerti, mengajukan berbagai macam pertanyaan. Itulah meditasio. Tapi kemudian ada saatnya kita duduk diam, hening dan sunyi. Itulah kontemplasio. Gambar ini berbicara dalam hati saya untuk tunduk, untuk sujud di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus menaungi kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan memberikan senyuman yang mendalam kepada kita dan Anda. Sekali lagi, saudaraku terkasih, semoga Tuhan memberkati Anda, membuat Anda semakin kreatif, inovatif di dalam mengenal diri sendiri. Di samping kita kerja apapun juga, sebagai ibu, sebagai bapak dimanapun kita berada. Dan Yesus memandang kita terus-menerus. Itulah Anda. Itulah Dia yang memberkati Anda, Immanuel, Tuhan beserta kita. Berkat Tuhan atas Anda semua, di sini dan dimanapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria Mater Carmeli, ora pro nobis. Maria Bunda Karmel, doakanlah kami. Amin.